Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini menjadi anggota keluarga Allah. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Efesus 2 ayat 11-22 dan di dalam ayat yang ke-19 berkata demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa menjadi anggota keluarga Allah pasti ada bedanya dengan kita menjadi anggota keluarga di dunia ini. Ketika seseorang dilahirkan dalam sebuah keluarga, maka orang tersebut secara otomatis menjadi anggota dari keluarga duniawinya. Keluarganya adalah ayah dan ibunya. Tetapi apa yang terjadi kemudian ketika seseorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maka ia dilahirkan kembali dari sifat-sifat lamanya dan dia diubahkan. Kehidupan lamanya diperbaharui dan itu sebabnya disebut dengan istilah dilahirkan kembali. Artinya, kita memiliki kehidupan yang baru dan kita masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dalam ayat bacaan hari ini, kita dapat melihat dan pelajari bahwa ada beberapa perubahan-perubahan yang sangat luar biasa ketika kita menjadi anggota keluarga Allah. Nah, perubahan apakah yang terjadi ketika kita menjadi anggota keluarga Allah? Dari ayat-ayat bacaan hari ini kita belajar yang pertama, dari yang jauh menjadi dekat. Ayat 11-13. Dari orang yang tidak peduli Kristus sekarang menjadi orang yang ingin lebih mengenal tentang Kristus. Dari orang yang tadinya hanya menjalankan keinginan dagingnya, tetapi sekarang mau berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Dari orang-orang yang merasa bahwa firman itu sesuatu yang membosankan, tetapi sekarang setelah menjadi anggota keluarga Allah, firman Tuhan menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam hidupnya. Ini yang saya sebut dari jauh menjadi dekat. Lalu kedua, perubahan apa yang terjadi ketika kita menjadi anggota keluarga Allah? Dari ayat 15 dan 16 kita dapat menyimpulkan bahwa dari hidup yang kacau menjadi hidup yang penuh dengan damai. Dari yang tadinya hidup kacau di mana yang kita pikirkan hanya kepentingan diri kita sendiri, tetapi sekarang setelah lahir baru, hidup kita menjadi penuh dengan damai. Sekarang kita memiliki fokus yang jelas, hidup kita ingin selalu jadi berkat, hidup untuk memuliakan nama Kristus, dan hidup kita senantiasa mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, perubahan apa yang terjadi ketika kita menjadi anggota keluarga Allah? Dari ayat 19 kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dari orang dunia sekarang kita menjadi warga surga. Jadi perubahannya, dari yang sebelumnya kita adalah orang dunia, sekarang kita menjadi warga kerajaan surga. Alkitab katakan memang kamu masih di dunia, tetapi kamu tidak berjuang secara duniawi. Artinya, kita memang masih hidup di dunia ini, tetapi kita bukan orang-orang duniawi lagi yang hidup untuk memuaskan hawa nafsu duniawi. Kita orang-orang dunia tetapi yang berjalan dengan kehendak surgawi, yang berjalan dengan hati yang fokusnya adalah surga. Dan yang keempat, perubahan apa yang terjadi ketika kita menjadi anggota keluarga Allah? Dari ayat 22 kita belajar bahwa dari yang terbuang sekarang menjadi orang-orang yang terpilih. Hidup kita yang tadinya terbuang karena dosa, tetapi sekarang menjadi orang-orang yang terpilih.
Orang-orang yang tadinya berjalan dalam kedagingan tetapi sekarang menjadi orang-orang yang terpilih. Kenapa? Karena kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya tidak kebetulan kalau saudara mendengarkan renungan penuntun kehidupan hari ini. Karena setiap kita tentu bukan sekedar punya agama, tetapi lebih dari itu kita harus masuk dan menjadi anggota keluarga Allah. Karena itu saya mengajak setiap saudara, ayo kita hidup dengan lebih dekat kepada Allah, hidup dalam damai sejahtera, menjadi warga kerajaan surga dan menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang berjalan dalam tuntunan Tuhan, berjalan dalam kemenangan, mujizat dan kemuliaannya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat renungan firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar, dan kami pelajari, sehingga kami boleh mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah tebus, sudah angkat kami dari lembah dosa, dan Engkau menjadikan kami menjadi anggota keluarga Allah, menjadi anggota kerajaan Allah yang berhak mewarisi segala berkat anugerah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau yang tadinya kami jauh dari Tuhan, sekarang Engkau membawa kami untuk hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yang tadinya hidup kami penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian, tetapi hari ini kami boleh hidup dengan penuh damai dan pengharapan dari Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh menjadi warga kerajaan surga, menjadi orang-orang yang dipilih dan Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, pimpin kami, tuntun kami setiap hari ya Roh Kudus, untuk kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.